Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Bahtiar, saya dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang electric current charge in motion dalam untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah medan elektromagnetik. Baik, tanpa lama-lama, lanjut saja ke materi. Yang pertama, definisi. Electric current charge in motion atau dalam bahasa Indonesianya muatan arus listrik yang bergerak. Muatan arus listrik yang bergerak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan aliran elektron yang bergerak dari satu titik ke titik lain dengan kecepatan tertentu. Aliran elektron ini terjadi karena adanya perbedaan potensial antara dua titik yang berbeda dan dapat diukur dalam satuan ampere. Muatan arus listrik yang bergerak memiliki sifat-sifat khusus seperti hambatan, daya, dan energi kinetik. Sifat-sifat ini mempengaruhi bagaimana muatan arus listrik bergerak dan diukur dalam rangkaian listrik. Yang kedua, bahan. Konduktor dan insulator dalam muatan arus listrik yang bergerak. Konduktor adalah bahan yang memungkinkan muatan arus listrik untuk melewati dengan mudah, seperti logam. Isolator di sisi lain adalah bahan yang tidak memungkinkan muatan arus listrik untuk melewati seperti plastik atau kayu. Konduktor dan isolator memainkan peran penting dalam muatan arus listrik yang bergerak karena mereka mempengaruhi seberapa cepat muatan arus listrik dapat bergerak melalui suatu medium. Selain itu, konduktor dan isolator juga mempengaruhi jumlah muatan arus listrik yang dapat melewati melalui banyak muatan arus listrik daripada isolator karena mereka memiliki lebih banyak elektron bebas yang dapat bergerak. Yang ketiga, hukum Ohm dalam muatan arus listrik yang bergerak. Hukum Ohm menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir melalui sebuah konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial pada kedua ujung konduktor tersebut dan berbanding terbalik dengan hambatan konduktor. Dalam rumusnya, hukum Ohm dinyatakan sebagai I sama dengan V per R, di mana I adalah arus listrik, V adalah beda potensial, dan R adalah hambatan konduktor. Hukum Ohm sangat penting dalam muatan arus listrik yang bergerak karena memungkinkan kita untuk menghitung besarnya arus listrik yang mengalir dalam sebuah rangkaian listrik. Hukum ini juga memungkinkan kita untuk merancang rangkaian listrik yang efisien. Selanjutnya, rangkaian seri dan paralel. Dalam rangkaian seri, komponen-komponen listrik disusun secara berurutan sehingga arus listrik harus melewati setiap komponen sebelum mencapai akhir rangkaian. Dalam rangkaian paralel, komponen-komponen listrik disusun sedemikian rupa sehingga arus listrik dapat mengalir melalui beberapa jalur sekaligus. Kedua jenis rangkaian ini mempengaruhi bagaimana muatan arus listrik bergerak dalam suatu rangkaian. Rangkaian seri membagi tegangan total pada setiap komponen, sementara rangkaian paralel membagi arus total pada setiap cabang. Selanjutnya, efek Joule dalam muatan arus listrik yang bergerak. Efek Joule adalah fenomena fisika di mana energi listrik diubah menjadi panas ketika muatan arus listrik mengalir melalui sebuah konduktor dengan hambatan tertentu. Efek ini dapat diamati pada penggunaan sehari-hari seperti lampu pijar dan kompor listrik. Efek Joule sangat penting dalam muatan arus listrik yang bergerak karena mempengaruhi efisiensi dan keamanan sebuah rangkaian listrik. Jika terlalu banyak energi diubah menjadi panas, konduktor dapat merusak atau bahkan meleleh. Oleh karena itu, perlu dilakukan perhitungan yang cermat dalam merancang rangkaian listrik agar efek Joule dapat diminimalkan. Selanjutnya,
Pemanfaatan muatan arus listrik yang bergerak. Muatan arus listrik yang bergerak memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada sistem penerangan, pengisian baterai, mesin listrik, dan masih banyak lagi. Muatan arus listrik juga digunakan dalam teknologi modern, seperti komputer, telepon genggam, dan kendaraan listrik. Pemanfaatan muatan arus listrik yang bergerak terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan menjadi semakin penting dalam menjaga keberlangsungan lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar muatan arus listrik yang bergerak, kita dapat merancang dan menggunakan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.